Hukum pertama khusus untuk perempuan. Jika ada ketentuan yang mengikat perempuan berada di rumah, maka rumah lebih utama dibandingkan dengan masjid. Catat. Awas, ilmu harus tahu, sebab kalau nggak ada ilmu nanti perbandingannya salah. Misal, ada kewajiban merawat anak, anak masih kecil-kecil, kalau disertakan ke masjid, berpotensi mengganggu kehusuan, baik untuk pribadi atau orang lain. Jangan paksakan ke masjid. Saf di rumah lebih utama dan nilainya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Saya ulang ya. Perempuan yang memiliki kewajiban di rumah, menunaikan tarawih di rumah, dengan niat menaati Allah dan Rasulnya, itu sama nilainya dengan laki-laki yang ke masjid. Ada perempuan Ansar di hadis Muslim. Datang ke Nabi begini, ya Rasulullah, enak jadi laki-laki. Kamu kenapa? Kata Nabi itu. Mau haji kapan aja boleh. Mau safar, maksud kapan aja itu berangkat tanpa mahram. Bukan hajinya di luar Dzulhijjah, bukan. Ya. Mau safar, bebas. Mau ke masjid, nyaman. Lihat, kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu. Si perempuan ini bingung. Kok Nabi tahu? Rupanya ibu ini rapat dulu dengan teman-temannya. Ngobrol. Udah, kamu perwakilannya ke Nabi, kita tunggu sini gitu ya. Nah, tanyakan ini, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dikerjakan para pria di luar rumahnya, sepanjang istri mengerjakan di dalam rumahnya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan niatnya ikhlas karena Allah, maka pahala yang dikerjakan pria di luar rumahnya sama dengan perempuan yang dikerjakan di dalam rumahnya. Jadi kalau ada laki-laki ke masjid, ibu di rumah, dalam keadaan tidak ada fasilitas di masjid untuk ibu, atau ada kewajiban bagi perempuan di dalam rumah, itu nilai sholatnya sama dengan yang ke masjid. Ibu tidak harus paksakan. Jelas? Sedang memberi ASI bagi anak, jangan dipaksakan. Dah di rumah. Ada sesuatu yang mendesak, tugasnya perempuan di dalam rumah, kerjakan. Tidak harus maksa ke mas. Dua, jika memang masjidnya memberikan 3 syarat untuk perempuan. 1, ada area khusus di masjid yang tidak bercampur ikhtilat dengan laki-laki. Misal begini, perempuan di atas pas sholat, laki-laki di bawah. Atau ada hijab. Seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada hijab kan ya? Nah, hijab. Kalau bisa hijab bukan sutrah ya. Bukan satir. Tahu bedanya enggak? Satir dengan hijab. Kalau satir itu pembatas yang masih nampak. Misal pakai gorden tapi masih kelihatan bayangan dan sebagainya, remang-remang. Kalau hijab itu full nutup, gak kelihatan yang di belakangnya. Supaya gak bercampur. Jelas? Paham ya? 1 itu. Yang kedua, aman dari fitnah, baik di perjalanan sampai di area masjidnya. Jangan sampai ibu paksakan berangkat melewati tempat-tempat yang tidak memberikan rasa aman. Bagi pribadi sebagai perempuan, apalagi tidak ada mahram yang mendampingi misalnya. Dalam kondisi maaf ya, bukan masjid umum yang dipahami semua bebas, semua nyaman, semua tenang di situ. Tapi tempat-tempat tertentu yang barangkali di jalannya ada sesuatu yang kita duga tidak biasa. 3, bisa diatasinya kewajiban yang berlaku di dalam rumah. 3 tadi ya, tidak ada kewajiban mengikat di rumah, aman dari fitnah dan gangguan di perjalanan. Dan yang ketiga, adanya ruang dan fasilitas yang dikhususkan bagi perempuan. Di luar itu, 3 ini tidak ada, salah satunya muncul dari 3 ini, maka berlaku di rumah. Dan sekali lagi, pahalanya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Itu yang dimaksud hadis-hadis awal Nabi yang meminta perempuan sholat di rumah dan mengatakan sepanjang ke dalam, makin ke kamar lagi, makin bagus pahalanya. Maksudnya apa? Karena waktu itu masjidnya belum ada area untuk perempuan. Setelah ada area untuk perempuan, viral subuh perempuan-perempuan pada ke masjid. Terus kata Sayyidah Aisyah, semakin tersingkap cahaya mulai remang-remang, maka penutup-penutup kami mulai ditutupkan dan kami bergegas untuk pulang ke rumah. Terjaga. Artinya apa? Mesti diupayakan ada sekat pembatas laki-laki dan perempuan. Nah, itu terkait dengan tarawih. Jadi kalau di rumah silahkan, ke masjid silahkan. Yang penting kerjakan dengan tenang, dengan nyaman, dan hukumnya setara dengan keadaan yang sedang dirasakan. Ini sholat. Kasus
Kasus pertama, hukum haid, nifas, dan mengandung serta menyusui. Haid, nifas setelah lahiran, sedang mengandung, 4 menyusui. Kita masuk ke kasus dulu ya, supaya pelan-pelan kita turunkan. Kalau amalan gampang, tinggal disebutkan 1, 2, 3. Ini kasus yang sering terjadi. Maaf, masih ada waktu? Sampai jam berapa kita? 12. Ya, boleh, silakan. Ya. Silakan Ibu, saya jam 11 sudahan. Ibu mau jam 12 sampai malam silakan. 1. Sepakat ulama bahwa muslimah yang masih berada dalam keadaan haid maka tidak menunaikan sholat dan tidak menunaikan puasanya. Berlaku qadha untuknya pasca Ramadan, setelah Ramadan. Jadi bagi yang haid, muslimah yang haid tidak menunaikan puasa dan tidak menunaikan sholat, nanti puasanya diqadha setelah selesai Ramadan. 11 bulan. Pelan-pelan. Untuk qadha puasa terbentang selama 11 bulan. Bisa didahulukan, tapi sekiranya ada kewajiban lain yang sifatnya mengikat, yang memang harus dikerjakan sebagai prioritas, boleh qadha itu dilakukan ke akhir-akhir menjelang dekat Ramadan. Misalnya Rajab ke Sya'ban. Itu terjadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan demikian, aku masih punya kewajiban Ramadan, tapi karena kesibukanku membantu Nabi, maka aku baru kerjakan saat masuk Sya'ban. Maka dari itu, tolong dilihat ya, saudariku yang masih ada hutang puasa, jangan dahulukan yang sunnah. Qadha dulu ya. Ramadannya qadha dulu. Baru masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan sudah siap menunaikan waktu yang baru. Jelas? Nanti bertahap satu-satu. Kasus masih dalam haid. Bagaimana kalau suci sebelum subuh di saat Ramadan? Misal, mohon maaf, 4.30 itu datang subuh. 4.15 suci, bersih. Pertanyaan saya, sudah mulai puasa belum? Sudah mulai puasa belum? Sudah mulai sholat belum? Kalau sudah suci, maka berlakulah kemudian kewajiban puasa. Di hari itu dia memulai, karena sucinya sebelum fajar tiba. Tapi pertanyaan intinya, mandi dulu atau sahur dulu? Yang sahur dulu angkat tangan. Yang mandi dulu. Nah, pelan-pelan, lihat sini. Memang ada hadis yang mengisyaratkan ketika suci itu tiba, masanya tiba, haidnya selesai, segera mandi untuk bersih-bersih. Tapi dalam kasus ini, jika sucinya, masa sucinya tiba, haidnya berhenti, masa sucinya tiba, singkat masuk ke dalam fajar, maka ulama memberikan pandangan, hendaklah ia dahulukan sahur dahulu, berniat menunaikan puasanya dan sah dilakukan walaupun dalam keadaan belum mandi suci. Jelas? Nanti setelah selesai, setelah niat, walaupun kemudian dia masuk kepada fajarnya, lalu dia mulai bersuci dan menunaikan sholat subuhnya. Jelas sampai sini? Ya, paham ya? Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat ulama ya. Jadi kalau ibu beda sendiri. Sekali lagi, kalau sudah dipastikan suci, sudah suci nih. Dan tahu kan sudah ada siklusnya sendiri, waktunya sendiri, dan datangnya suci itu berhenti haidnya menjelang kepada fajar, walaupun 5 menit, walaupun 10 menit, maka berlaku kepadanya kewajiban puasa. Nah, sekarang sedang puasa, tiba-tiba datang haidnya, pas asar misalnya, menjelang buka, atau 5 menit sebelum buka. Sudah nggak usah, ini kan anugerah. Ya. Saya tidak usah jelaskan tentang haid dan sebagainya, ibu sudah paham itu. Saya jelaskan hukum terkait puasa saja. Pertanyaan saya, tiba-tiba datang haid 5 menit sebelum buka. Puasanya lanjut atau buka saat itu?
Ibu udah paham ya? Pertanyaannya, dikodok nggak yang hari itu? Pinter, udah. Udah nggak usah menyesal. Kenapa wajah menyesal ini? Sudah. Saya berikan kabar gembira. Perhatikan. Perempuan yang terbiasa beramal soleh. Dia puasa, dia sholat, dia sebagainya dan seterusnya. Tiba kemudian muncul masa haidnya. Seperti orang sakit yang sehatnya sering ibadah, tiba-tiba sakit berhenti ibadahnya. Seperti orang musafir yang tadinya mukim, rajin ibadah, tiba-tiba kosor. Itu saat tiba haidnya, tidak dikerjakan amalan rutinnya, Allah tetap perintahkan pada malaikat, catatkan pahalanya. Makanya rugi kalau ada perempuan dalam keadaan sedang suci tidak memperbanyak ibadah. Itu rugi, saking ruginya. Tuh, gelap tuh. Rasa tuh, dalam. Maaf ya. Perbanyak saat suci itu, baca Quran perbanyak, zikir perbanyak. Nanti kebiasaan Anda saat tiba masa haidnya itu, pahalanya tetap dituliskan. Sholatnya tidak dikodok, tapi pahalanya dituliskan. Puasa tetap dikodok, tapi kebiasaan yang berlangsung saat masa suci itu tetap dituliskan pahalanya dan dilipat gandakan pahalanya. Jelas? Maka walaupun zuhur itu datang masa haidnya, 5 menit sebelum buka datang masa haidnya, maka tetap berhenti puasanya. Memang ada pendapat yang mengatakan lanjutkan boleh-boleh saja untuk menjaga kehormatan, tapi tetap diganti dengan qadha di hari yang lain setelah Ramadan. Paham sampai sini? Pindah. Kasus dalam keadaan mengandung dan menyusui. Ibu dalam keadaan mengandung dan menyusui, memberikan ASI pelan-pelan. Boleh tidak berbuka? Boleh enggak tidak berpuasa? Boleh enggak berpuasa? Yang benar yang mana? Ulangi. Ada ibu sedang mengandung. Boleh enggak tidak berpuasa? Boleh enggak berpuasa? Yang benar yang mana? Dua-duanya? Puasa enggak? Puasa enggak? Ya, perinci dalilnya ya. Jika ibu yang sedang mengandung itu merasa aman dengan kandungannya, merasa aman dengan dirinya, merasa aman dengan bayinya, dan telah menemukan pola untuk puasanya, maka boleh dia menunaikan puasa, dan itu dianjurkan. Jelas? Silahkan diatur ya Bu. Kami waktu ada di antara anak kami yang dikandung oleh ibundanya, istri kami itu saat Ramadan. Saya support itu untuk bisa berpuasa, jadi malamnya ngemil diperbanyak dan seterusnya, dan sampai buka. Tapi ketika dirasakan merasa sulit untuk dirinya atau merasa khawatir untuk bayi yang dikandungnya, boleh dia berbuka. Dan ketika dipandang berbahaya untuk dirinya, membahayakan untuk kandungannya, sepakat ulama wajib berbuka, gak boleh puasa. Bahkan kalau puasa, dosa hukumnya. Sama dengan kasus ada orang yang sakit yang secara medis itu tidak mungkin menunaikan puasa karena dengan berpuasa berkurang bagian pengobatannya dan berbahaya untuk dirinya. Itu sepakat ulama wajib berbuka, dosa kalau puasa, dan berlaku fidyah untuknya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalilnya Al-Baqarah ayat 184. Pertanyaannya, ini dasarnya. Kalau ia tidak berpuasa, berbuka untuk ibu hamil. Kalau ia memutuskan untuk tidak berpuasa, maka yang berlaku bagi dirinya, pertanyaan saya, qadha atau fidyah? Yang qadha angkat tangan. Yang fidyah angkat tangan. Yang wallahu a'lam angkat tangan. Oke. Lihat detailnya. Nih, ini pentingnya ngaji bersanad. Nggak bisa kita pahami sendiri simpulkan hukum. Ini penting.
Jadi jangan dibenturkan ulama dengan Quran dengan hadis, tidak. Ulama itu kalau benar paham Quran, paham hadis. Di sini ada 5 pendapat ulama. Ada berapa? 1. Ada yang merinci begini, ada yang merinci. Jika ia khawatir kepada dirinya saja, bukan pada bayinya yang dikandungnya. Jelas ya? Khawatir pada dirinya, bukan pada bayinya. Maka berlaku untuknya qadha saja. Saya ulang ya. Berlaku untuknya apa? Qadha saja. Dalilnya wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih bagus ditunaikan. Maksudnya apa? Nanti setelah lahiran ada waktu yang cukup panjang, cukup dia qadha. Ini satu pendapat pertama. Yang kedua, setelah lahiran itu kan ada masa memberikan ASI. Kadang-kadang berat lagi karena harus menyusui, ketemu Ramadan lagi. Jelas ya? Baik, maka pendapat kedua mengatakan cukup fidyah saja. Pas. 1 qadha saja, yang kedua fidyah saja. 3. Saya sampaikan di 3 aja, yang paling utama ini. Yang 2-nya pendapat yang terlemah, jadi lemah itu nggak perlu saya sampaikan. Yang lemah ini ada yang mengatakan nggak perlu qadha, nggak perlu fidyah. Ya, jadi itu tidak perlu ditampilkan. Yang ketiga, ini menarik nih. Kalau khawatirnya kepada bayinya, bukan pada dirinya. Biasanya di kasus menyusui, memberikan ASI. Sebenarnya sanggup saya puasa, cuman takut kualitas ASInya kurang. Sehingga saya khawatir pada bayinya. Maka yang seperti ini dihukumi melakukan qadha dan fidyah sekaligus. Jelas? Qadhanya untuk dirinya sebetulnya mampu. Fidyahnya untuk toleransi memberikan ASI kepada anaknya. Jelas? Halo, paham? Nah, sampai sini dulu. Tapi di sini ulama memberikan kelonggaran. Dari 3 pendapat ini kan kehati-hatian. Dari pendalilan, pemahaman terhadap dalil. Pada prakteknya diberikan kemudahan yang memberikan kenyamanan kepada ibu yang mengalaminya tanpa meringan-ringankan. Misal, aduh bagi saya kalau qadha sama fidyah agak berat. Qadha saya bisa lakukan karena fidyah saya tidak punya terlalu banyak pembekalan. Qadha pilih. Jelas? Saya qadha rasanya agak berat nih. Karena setelah selesai menyusui pengalaman kemarin agak berat juga. Ditambah lagi repot lagi. Ketemu Ramadan lagi. Pengalaman 2 kali kemarin setelah Ramadan mengandung lagi gitu ya. Ada lagi yang demikian. Nah, apa yang terjadi? Fidyah. Jelas? Agama gampang tidak? Apa dalilnya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Paham? Tapi tidak boleh diringan-ringankan. Mampu untuk qadha, pilih fidyah saja misalnya. Walaupun dalam syariatnya ada, tapi kata Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berusaha menunaikan puasa itu lebih bagus kalau ada kemampuan di dalamnya, jika kita menyadari keistimewaan itu. Ibu bisa paham? 1 qadha saja tanpa fidyah, 2 fidyah saja tanpa, 3 qadha dan baik, dengan detil kasus yang tadi telah saya sampaikan. Jadi Islam itu sedetil itu, Bu. Jadi kalau ibu misalnya mengandung atau sedang memberikan ASI, ditanya dulu, nggak puasanya kenapa? Karena nggak kuat pribadinya atau karena khawatir anaknya? Kalau begini hukumnya begini, kalau begitu hukumnya seperti itu. Paham? Berikutnya, kalau saya pilih fidyah, berapa yang dikeluarkan? Kalau saya pilih fidyah, berapa yang dikeluarkan? Nah, sebentar supaya tidak tebak-tebakan, turunkan. Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini hukum qadha. Teruskan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang yutiqu, ataqo itu asalnya ini, Bu. Lihat sini, ada kerah baju.
kecilan. Kayak mencekik gitu, sini. Dipakai cekik, pengap. Ini namanya tokoh. Ada orang kalau mau dipaksakan puasa kayak kecekik, berat, sulit. Makanya ada orang yang dihukumi secara medis, ini nggak mungkin puasa. Kalau puasa berbahaya untuk dirinya. Maka orang seperti ini hukumnya langsung fidyah. Sama tadi, makanya kenapa ada hukum kedua bagi yang mengandung atau melahirkan dengan fidyah saja, karena ada kondisi-kondisi pasca melahirkan atau dalam kondisi memberikan ASI itu ingin sempurna 2 tahun, berat bagi dirinya kalau puasa seperti tercekik. Jelas? Maka diberikan hukum fidyah, memberikan makan ta'amun. Dua pengertian. Satu, ta'am itu bisa berarti makan jadi, terhidang. Mau nasi kotak, nasi bungkus, nasi apa, pokoknya terhidang jadi. Dua, ada yang dipahami ta'amun itu juga bisa bahan makanan untuk bisa yang disantap. Jadi kalaupun mau ngasih bahan, ada berasnya, ada ikannya, ada minyaknya dan sebagainya. Atau makanan jadi. Walaupun yang pertama itu banyak diperkuat. Tapi kadang-kadang kalau repot boleh diberikan bahannya. Karena kalau di luar kan di Timur Tengah pakai kurma nggak dimasak lagi. Selesai kan? Baik. Balik ke sini. Coba baca. Kita bacanya dari riwayat Hafiz an Asim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di riwayat lain itu bisa dibaca ta'amu masakin. Masakin jamak dari miskin. Miskin satu orang, masakin banyak. Satu banyak. Pelan-pelan. Pemaknaan pertama, sehari tidak puasa, keluarkan fidyahnya di hari itu. Pelan-pelan. Kalau punya kemampuan lebih, jangan batasi satu orang, boleh silahkan sesuai kemampuan kita. Ada yang mengukur begini, ukuran makanannya bagaimana Ustadz? Kata para ulama, ukuran standar yang kita makan. Sehari makan berapa kali? 3 kali. Dalam 3 kali itu standarnya berapa? Misal, saya dalam sehari 50.000, standarnya begini, begini, begini. Maka dalam sehari itu keluarkan yang standar makan kita. Jelas? Kalau punya kelebihan seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, setelah sepuh, beliau memberikan makanan pada 80 orang setiap kali buka. Karena punya kemampuan lebih. Jadi jangan batasi, misalnya satu makanan pun keluarkan menunya standar kita makan yang wajar. Ada saya menurut dokter walaupun saya termasuk orang yang dikatakan punya, tapi makan saya terbatas Ustaz. Cuman pakai tumis kangkung sama tempe. Karena banyak pantangan. Nah, bukan itu yang dilihatnya. Sewajarnya di keluarga secara umum, menu yang dikeluarkan apa? Itu yang dikeluar. Jelas sampai sini? Baik. Kalau punya kemampuan lebih, boleh 2 orang? Boleh untuk 3 orang? Boleh. Boleh untuk sekampung? Kalau punya kemampuan. Nah, baik. Hukum ketiga, fidyah. Apakah per hari atau dipaketkan, dirapel langsung untuk 30 hari? Misal, ini anggaran fidyah saya 3 juta untuk 30 hari. Atau yang kedua, ini setiap hari tak puasa, kasihkan. Setiap hari tak puasa, kasihkan. Pilih mana? Yang satu atau yang kedua? Baik. Yang paling bagus dilakukan, upayakan setiap hari yang tidak puasa, hari itulah dikeluarkan. Supaya terasa ibadah fidyahnya. Beda dengan ibu begini, kasih untuk 30 hari, itu nggak ada rasa lagi hari berikutnya. Tapi ketika Anda keluar kasihkan, orang itu mengatakan terima kasih Bu, mudah-mudahan makanannya berkah. Ibu titip ke masjid Bu, Masya Allah bukaannya, di sini ada santri sekalian mengaji Quran, mudah-mudahan pahalanya ibu dapat di situ ya, itu rasanya lain. Jelas? Ya. Fidyah sudah selesai, masalah haid sudah selesai, masalah ASI sudah selesai, kemudian mengandung juga sudah selesai. Terakhir, hukum nifas sama ya, masih keluar darah nifasnya, masih berlaku tidak berpuasa dan nanti kemudian dilakukan
qadha setelahnya, atau tadi konsep fidyah dan turunan-turunannya. 3. Amalan apa saja yang masih boleh dikerjakan untuk perempuan yang tidak berpuasa karena alasan-alasan tadi. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kita mulai dengan yang tidak boleh dulu. 1. Selain puasa ya, sholat. 2. Menyengaja untuk baca Al-Quran, tilawah. Kecuali, catatan, bagi yang sedang dalam program mengajar atau murajaah hafalan supaya tidak hilang. Itu pun dengan catatan. Di mazhab Malikiyah itu, kalaupun mengajar ada ayatnya diposisikan kayak dibaca terpatah-patah. Ya, tidak lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Misal. Ya, ada catatan demikian. Untuk yang murajaah mengulang-ulang hafalan supaya khawatir tidak kehilangan hafalannya, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, itu diperkenankan. Walaupun ada beberapa catatan. Ada yang pertama, tidak mengeluarkan suara secara jahar langsung, tapi suara pelan yang terdengar oleh dirinya saja. Jelas? Halo? Karena saat haid dilarang baca, ya. Boleh membaca dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, untuk menjaga hafalan atau mengajarkan. Kalau dalam konteks menjaga hafalan mengulang-ulang, tidak disuarakan, kecuali suara tipis yang terdengar oleh dirinya saja. Jelas? Perhatikan kehati-hatian ulama di sini. Ketika dibacakan terdengar, hukumnya qiraah. Tapi kalau dibacakan untuk dirinya sendiri, hukumnya kalamun nafsi, kata yang terdengar bagi dirinya. Jadi tetap Ustaz. Ya, kan nggak pakai mic nggak kedengeran sama ibu ya. Kalau nggak pakai mic nggak kedengeran kan? Itu boleh. Jelas? Atau yang mengajar di TPQ, di sekolah-sekolah tertentu dan sebagainya, itu masih boleh dilakukan sepanjang untuk kegiatan mengajar. Yang sepakat tidak menyentuh mushaf. Kalaupun dalam keadaan terpaksa menggunakan wasilah, misal sarung tangan tertentu. Jelas? Atau misalnya mau ngambil pakai tisu dan sebagainya. Dalilnya yang di Waqiah itu, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran yang suci itu kecuali yang disucikan. Bukan apa-apa, penghormatan terhadap Qurannya dan juga lambang ketaatan dari kita yang bersentuhan dengannya. Jadi sholat, baca Al-Quran untuk sementara libur, kecuali dalam kondisi yang ingin mengulang murajaah atau ada kewajiban untuk mengajar. Bagaimana pahalanya? Yang tadi saya sampaikan, seorang yang berusaha berniat perempuan, tiba masa liburnya, maka tetap pahala yang dituliskan sepanjang kebiasaannya. Yang boleh dikerjakan, dilakukan, 1, zikir tanpa batas. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar. Nah sekarang saya ijazahkan zikir-zikir yang dilakukan di waktu Ramadan. Saya ijazahkan ya. 1, zikir di pertengahan malam, waktu-waktu orang tarawih. Ini doanya. Ini boleh dibaca baik yang suci ataupun yang sedang haid. Laki-laki juga boleh baca. Kalau laki-laki ucapkan jeda di antara dua salam. Begitu selesai salam, istirahat dulu, bacakan doa ini. Ini sanadnya langsung dari Nabi SAW yang mengajarkan pada Sayyidah Aisyah. Ditemukan di Sunan Abu Daud. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada riwayat lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu boleh bacakan itu walaupun sedang haid atau sedang dalam keadaan tidak suci, nifas. Malam Ramadan bacakan, malam. Dan bacakan dengan baik, dengan tenang. Ya Allah, aku mengakui aku ini banyak salah, banyak dosa. Tapi aku meyakini Engkau itu maha sayang padaku. Maka aku mohon dengan kasih-Mu dan sayang-Mu padaku itu, ampuni dan gugurkan seluruh dosa-dosaku. Ya Allah, aku mengakui aku ini banyak dosa. Ibu bayangkan dosa apa saja selama hidup.
Tapi aku meyakini engkau itu maha sayang padaku. Aku mohon dengan kasih dan sayangmu padaku, ampuni dan gugurkan seluruh dosa-dosaku. Itu bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa Arabnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jelas? Kalau untuk sekeluarga, ibu bayangkan anak, bayangkan suami dan sebagainya, ganti pakai na. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ujungnya na. Jelas? Itu untuk zikir malam yang langsung sanadnya tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Zikir di waktu sahar. Ibunya libur karena haid, karena nifas tertentu, tapi kadang kan nyiapkan untuk sahur kan? Amalan apa yang dikerjakan dalam sahur itu? Anggota keluarga lain makan, ibu sudah cicip-cicip, ikut makan juga kadang-kadang. Ada amalannya tercantum di Al-Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar saat sahur itu hum yastaghfirun. Mereka orang-orang takwa banyak meningkatkan istighfar kepada Allah. Ibu banyakin istighfar. Istighfarnya bagaimana? Nah, ini sanad yang mau saya kasih. Kalau mau singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi maaf, lisan mengucapkan sambil dorong terus ke hati sampai sadar punya banyak dosa. Tambah lagi, kalau mau agak bagus, tambah sedikit lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu terus. Maaf kalau pernah melakukan dosa besar. Maaf sekali. Yang laki-laki misalnya ada yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, pernah menghilangkan nyawa orang lain misalnya. Allah menerima taubatnya kalau mau taubat. Apa zikirnya? Nah, ini saya ijazahkan. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Itu bahasa Qur'annya faghfaralah, Allah langsung turunkan ampunan padanya. Itu pada kisah Nabi Musa yang saat menampar seseorang, orangnya meninggal. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi. Maka Allah jawab, faghfaralah, Allah mengampuni dosanya. Pernah salah, meninggalkan keluarga, kurang perhatian pada keluarga, diuji sehingga diuji, salah pada ibu, ibu salah pada anak, salah pada suami, sehingga ada ujian yang dialami gak selesai-selesai. Sakit gak tuntas, dagang gak pernah laku, pekerjaan gak dapat-dapat. Kalau masalah-masalah begitu paling gampang cek hubungan sama orang tua, hubungan sama keluarga, cek dulu itu sebelum yang lain-lain. Zikirnya apa? Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu jawaban Allah langsung. Itu ditemukan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Ayat 87-nya tentang kisah Nabi Yunus di dalamnya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat 88-nya, fastajabna lahu. Kami langsung jawab doanya. Kami selamatkan dia. Kami selesaikan masalahnya. Lihat ujungnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman, laki-laki perempuan punya masalah serupa, Nabi Yunus kan menyimpulkan kaumnya ini gak mau taat, gak mau jadi baik, ditinggalkan kaumnya. Padahal kaumnya pengen sadar, pengen jadi baik. Begitu Nabi Yunus pergi, kaumnya malah mendekat kepada Allah. Ditegur Nabi Yunus, ditelanlah oleh ikan. Ikan di laut itu ada yang menyebut ikan paus, ada yang menyebut ikan tertentu. Tapi poinnya yang penting apa? Bahasa Qur'annya itu tidak menyebutkan dikeluarkan dari perut ikan. Bahasa Qur'annya dikeluarkan dari kesulitan gelap yang menghadang.
Kadang-kadang ibu nggak harus ditelan ikan, ada masalah bikin kita gelap, jalan susah, makan susah. Maka itu zikirnya tadi, lakukan menjelang subuh di waktu sahar. Jelas? Yang bisa melakukan itu sama statusnya dengan 4 amalan. Zikir istighfar di waktu subuh nilainya sama dengan 4 amalan. Itu ada di Quran surah 3 ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang langsung dipersaksikan Allah. Allah langsung lihat. Allah mengabulkan doanya. Allah menyelesaikan masalahnya. Allah menghilangkan kesedihannya dengan kebahagiaan. Ada 5 golongan. As-sabirina, orang sabar saat diuji. Allah tanamkan kelapangan pada hatinya, dicepatkan solusinya, dibahagiakan hidupnya. Makanya kalau sedang ada masalah, sabar dulu, Bu. Semua orang pun punya masalah. Tidak ada orang hidup tak punya masalah. Dan Allah Maha Adil. Allah memberikan masalah kepada orang yang sanggup mengatasinya. Kalau ibu nggak sanggup, ibu nggak akan diuji. Allah adil, Bu. Ibu datang ke sini senyum, duduk tenang, bukan berarti nggak punya masalah. Tuh wajah-wajah bermasalah banyak tuh. Apa kaidahnya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bahasa kitanya, terima kasih ya Allah, engkau percayakan padaku, tidak pada yang lain, dan engkau berikan kesanggupan padaku untuk menerimanya, tidak pada yang lain. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang bisa punya sikap seperti itu dipuji oleh Allah. Rahmat Allah diturunkan seketika solusi diberikan. Wa ulaika humul muhtadun. Sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu kesanggupan dan ketenangan menerima ujian dari Allah disertai keyakinan untuk mendapatkan solusinya. Itu sabar. 2, was-sadiqina, orang-orang yang membenarkan ajaran Allah langsung mengamalkannya. Allah turunkan ayat tahajud, pengen tahajud. Allah turunkan ayat sedekah, pengen sedekah. Itu shadiqin. Orang seperti itu nilainya tinggi. Allah persaksikan keadaan dirinya. Wal qanitina, orang salat karena Allah, khusyuk. Bukan karena manusia. Bukan karena salatnya dipanggil zuhur, bukan karena zuhurnya, tapi dia kerjakan karena Allah yang manggil. Kalaupun Allah enggak minta, enggak dia kerjakan. Itu namanya qanita. Jelas? 4. Wal munfiqina, orang yang senang infak karena Allah, punya agenda. Dia tiap hari sebulan walaupun 1000, kadang keliling kasih. Nah ibu ini mau Ramadan, Bu ya, siapkan untuk sebulan, walaupun sehari 1000 rupiah nggak apa-apa. Yang penting siapkan, Allah perintahkan saya lakukan. 1000 rupiah yang ditunaikan karena Allah lebih baik dibandingkan 1 miliar tiap hari yang diupdate di Instagram. Jelas? Tapi kalau 4 ini belum bisa dikerjakan, kerjakan amalan kelima, yang kelima mengikat pada 4-4-nya. Apa itu? Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang senang rajin istighfar khusus di waktu sahar. Saat orang lain sahur, ibu istighfar. Jelas? Nah, ini karena waktunya habis, lewat 19 bahkan, harusnya saya jam 11 selesai. Ini sudah tambah 19 menit. Jadi saya simpulkan kurang lebih itu amalan-amalan untuk perempuan selama Ramadan. Selebihnya sama dengan laki-laki, silahkan. Dari sekarang siapkan mushafnya untuk dibaca. Siapkan waktunya untuk tarawih, untuk sholat. Siapkan infaknya dengan benar, niatkan karena Allah. Kemudian untuk yang terhalang karena kondisi syar'i, maka silahkan bisa mengerjakan apa yang telah tadi saya sampaikan.